Suku Irula adalah salah satu kelompok etnis yang berasal dari India, khususnya daerah Tamil Nadu dan Karnataka di bagian selatan negara tersebut. Mereka memiliki sejarah panjang yang kaya, dan meskipun sebagian besar masyarakat Irula sekarang telah mengadopsi gaya hidup modern, mereka masih mempertahankan banyak aspek tradisi dan budaya mereka. Irula diyakini berasal dari masyarakat pemburu pengumpul yang mendiami hutan-hutan di selatan India sejak zaman kuno. Nama Irula diyakini berasal dari kata Tamil yang berarti bawah atau tersembunyi, yang mungkin merujuk pada kebiasaan mereka yang tinggal di daerah terpencil dan hutan. Pada masa lalu, suku ini dikenal sebagai pemburu ular dan pengumpul tumbuhan obat-obatan. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang ekosistem hutan dan sangat terampil dalam menangkap ular berbisa. Bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat Irula adalah bahasa Irula, yang termasuk dalam keluarga bahasa Dravida. Namun, banyak orang Irula juga berbicara bahasa Tamil atau Kannada, tergantung pada lokasi mereka. Bahasa Irula sendiri memiliki pengaruh dari bahasa Tamil dan Kannada, mengingat interaksi dengan masyarakat sekitar selama bertahun-tahun. Sebagian besar masyarakat Irula menganut agama Hindu, tetapi mereka memiliki kepercayaan tradisional dan praktik-praktik yang unik. Dalam masyarakat Irula, terdapat pengaruh animisme dan kepercayaan terhadap roh-roh alam dan dewa-dewa lokal. Banyak dari mereka yang menghormati dewa-dewi yang berhubungan dengan alam, seperti dewa pelindung hutan atau hewan. Mereka juga memiliki ritual yang berkaitan dengan kesuburan, kesehatan, dan perlindungan. Secara tradisional, masyarakat Irula dikenal sebagai pemburu ular dan penangkap ular berbisa, terutama ular kobra dan ular piton. Mereka memiliki keterampilan khusus dalam menangani ular-ular berbahaya dan menggunakan pengetahuan mereka untuk mengurangi risiko gigitan ular. Selain itu, mereka juga terlibat dalam pekerjaan pertanian, memanfaatkan tanah yang mereka tinggali untuk menanam berbagai jenis tanaman, seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Selain itu, mereka juga terlibat dalam pengumpulan hasil hutan, seperti madu, rempah-rempah, dan tanaman obat. Masyarakat Irula hidup dalam komunitas yang erat, dan struktur sosial mereka seringkali berbasis pada sistem klan atau keluarga besar. Setiap klan memiliki kepemimpinan sendiri, biasanya berupa kepala keluarga atau pemimpin yang dihormati. Dalam kehidupan sosial mereka, peran wanita sangat penting, terutama dalam hal pemeliharaan rumah tangga dan pengelolaan sumber daya alam. Mereka juga memiliki berbagai tradisi lisan, termasuk cerita rakyat, mitos, dan lagu-lagu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun masyarakat Irula sebagian besar telah beradaptasi dengan cara hidup modern, mereka tetap menjaga nilai-nilai budaya mereka dan terus memelihara tradisi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Irula mengalami berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Pada masa lalu, mereka seringkali dipandang sebagai kelompok yang terpinggirkan, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang lebih baik. Pada abad ke-20, banyak dari mereka mulai berpindah ke kehidupan yang lebih modern, meskipun sebagian besar masih tinggal di desa-desa terpencil. Beberapa inisiatif telah dilakukan oleh pemerintah India dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat Irula, termasuk dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan dan marginalisasi. Suku Irula di India, seperti kebanyakan kelompok etnis lainnya, memiliki ciri khas dalam budaya dan tradisi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kecantikan dan peran wanita dalam masyarakat. Kecantikan dan kelebihan wanita Irula seringkali dilihat dalam konteks nilai budaya mereka yang unik dan cara hidup mereka yang sederhana namun mendalam. Kecantikan fisik wanita Irula, seperti kebanyakan wanita di berbagai suku, tidak hanya dilihat dari penampilan luar semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Ciri fisik wanita Irula biasanya mengikuti ciri-ciri ras Dravida, yang umumnya meliputi kulit berwarna gelap hingga coklat, rambut hitam, dan fitur wajah yang khas.
Kecantikan mereka lebih sering dihargai dalam konteks alami dan autentik, tanpa banyak penekanan pada pemakaian kosmetik atau tren mode yang ada di kota-kota besar. Wanita Irula cenderung mempertahankan penampilan yang sederhana dan alami, seringkali mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari bahan yang mudah didapatkan di alam sekitar mereka. Mereka juga mengenakan perhiasan sederhana yang terbuat dari bahan alami, seperti logam atau batu, dan menghiasi diri dengan aksesori tradisional yang memiliki makna simbolis dalam budaya mereka. Wanita Irula memiliki banyak kelebihan yang terkait dengan keberanian dan keterampilan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu kelebihan besar yang dimiliki wanita Irula adalah kemahiran mereka dalam menangani tugas-tugas berat di alam terbuka, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan tradisional mereka yang bergantung pada pertanian, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Beberapa wanita Irula juga dikenal memiliki keterampilan dalam menangkap dan menangani ular berbisa. Mereka tidak hanya berani, tetapi juga sangat terampil dan cerdas dalam mengenali jenis-jenis ular, bahkan yang paling berbahaya. Dalam banyak kasus, mereka dilibatkan dalam kegiatan berburu ular bersama pria, dan mereka sangat dihormati karena keahlian serta ketangguhan mereka. Keberanian ini adalah aspek kecantikan yang lebih dalam, yang berkaitan dengan kekuatan fisik dan mental mereka. Peran wanita dalam masyarakat Irula sangat penting, terutama dalam hal pengelolaan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga. Mereka bertanggung jawab atas banyak tugas domestik, termasuk memasak, mengurus anak-anak, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, mereka sering menjadi penghubung utama dalam menjaga tradisi keluarga dan klan, serta mewariskan pengetahuan tentang obat-obatan alami, teknik berburu, dan pengetahuan budaya lainnya kepada generasi muda. Wanita Irula juga sering memainkan peran penting dalam upacara adat dan perayaan tradisional. Mereka dihormati dalam ritual-ritual tertentu, dan banyak dari mereka terlibat dalam menjaga kelestarian kebudayaan dan agama suku mereka. Keindahan mereka tidak hanya terlihat dari penampilan luar, tetapi juga dari kualitas sosial dan emosional mereka dalam mengelola kehidupan komunitas. Suku Irula dikenal karena kehidupan mereka yang dekat dengan alam dan tidak terpengaruh oleh kemewahan atau kehidupan materialistis. Wanita Irula, dalam banyak hal, mencerminkan filosofi hidup yang sederhana dan terhubung dengan alam. Mereka menghargai kedamaian, keharmonisan dengan alam, serta kebersamaan dalam komunitas. Kecantikan wanita Irula sering dipandang sebagai kecantikan yang terpancar dari kesederhanaan dan kepribadian yang luhur. Mereka tidak hanya dinilai berdasarkan penampilan luar, tetapi juga pada sifat ketulusan hati, kerja keras, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka. Sebagian besar wanita Irula berperan penting dalam mempertahankan keberlanjutan cara hidup tradisional mereka, yang seringkali berfokus pada kelestarian alam dan kesejahteraan komunitas. Perekonomian suku Irula di India memiliki karakteristik yang unik, yang mencerminkan cara hidup tradisional mereka yang erat kaitannya dengan alam dan ekosistem hutan. Masyarakat Irula sebagian besar bergantung pada kegiatan berburu, pertanian, pengumpulan hasil hutan, dan beberapa bentuk pekerjaan lainnya yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Meskipun seiring waktu banyak masyarakat Irula yang mulai beralih ke pekerjaan modern, banyak aspek tradisional tetap memainkan peran penting dalam perekonomian mereka. Sebagian besar masyarakat Irula terlibat dalam pertanian subsisten, yaitu pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, bukan untuk diperdagangkan secara besar-besaran. Mereka biasanya menanam berbagai jenis tanaman pangan, seperti padi, jagung, kacang-kacangan, serta sayuran dan buah-buahan lainnya yang dapat tumbuh di lingkungan hutan atau area pertanian yang terbatas. Di daerah yang lebih terpencil, mereka sering kali bertani di ladang yang lebih kecil dan menggunakan metode pertanian tradisional yang tidak melibatkan banyak teknologi modern. Hasil pertanian mereka umumnya digunakan untuk konsumsi keluarga atau komunitas, dengan beberapa produk tambahan yang diperdagangkan di pasar lokal. Sebagai masyarakat yang hidup di daerah hutan, pengumpulan hasil hutan adalah bagian penting dari ekonomi suku Irula.
Mereka memanfaatkan berbagai sumber daya alam, seperti madu, rempah-rempah, tanaman obat-obatan, dan bahan-bahan lainnya yang bisa diperdagangkan atau digunakan untuk keperluan rumah tangga. Pengumpulan bahan-bahan alam ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi mereka, terutama jika hasilnya dijual ke pasar lokal atau digunakan dalam pengobatan tradisional. Beberapa wanita Irula, misalnya, sangat terampil dalam mengumpulkan tanaman obat dan bahan-bahan alami yang digunakan untuk pengobatan tradisional. Pengetahuan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi aset penting dalam perekonomian mereka. Tradisi berburu merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Irula, dan mereka dikenal karena keterampilan dalam menangkap ular, terutama ular berbisa seperti kobra. Masyarakat Irula menganggap berburu dan menangkap ular sebagai pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, karena mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perilaku ular, habitatnya, dan cara menangani ular berbahaya tanpa menimbulkan risiko bagi diri mereka. Pada masa lalu, penangkapan ular adalah kegiatan utama mereka, dan kulit ular atau produk lainnya dari ular digunakan untuk tujuan komersial atau tradisional. Meskipun saat ini kegiatan ini tidak lagi sebesar dulu karena semakin sedikitnya populasi ular dan peraturan yang melarang perburuan hewan liar, pengetahuan mereka tentang fauna tetap menjadi bagian penting dari budaya mereka. Selain berburu ular, mereka juga berburu hewan liar lainnya untuk konsumsi. Hasil berburu ini tidak hanya dimanfaatkan oleh keluarga, tetapi sering juga diperdagangkan dalam komunitas mereka atau di pasar lokal. Beberapa anggota komunitas Irula terlibat dalam kerajinan tangan sebagai sumber pendapatan tambahan. Mereka membuat peralatan tradisional atau barang-barang kerajinan yang terbuat dari bahan alami seperti bambu, kayu, atau kulit. Selain itu, mereka mungkin juga terlibat dalam kegiatan seperti pembuatan tikar atau alat pertanian tradisional. Produk-produk kerajinan tangan ini sering dijual di pasar lokal atau digunakan untuk keperluan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Irula telah mengalami beberapa perubahan dalam hal pekerjaan dan perekonomian mereka. Banyak dari mereka yang kini terlibat dalam pekerjaan yang lebih modern, seperti pekerjaan di sektor pertanian komersial, konstruksi, atau pekerjaan jasa di kota-kota terdekat. Hal ini sebagian disebabkan oleh urbanisasi dan perkembangan infrastruktur yang memungkinkan mereka untuk mengakses pasar lebih luas dan memperoleh pekerjaan di luar kegiatan tradisional mereka. Suku Irula adalah kelompok etnis yang berasal dari India, terutama dari wilayah Tamil Nadu dan Karnataka di bagian selatan negara tersebut. Mereka memiliki sejarah yang kaya dan telah lama menjadi bagian dari komunitas asli yang mendiami hutan-hutan India. Suku Irula dikenal sebagai masyarakat yang memiliki keterampilan tinggi dalam berburu dan mengumpulkan hasil alam, serta mengandalkan pengetahuan tradisional mereka tentang ekosistem hutan dan flora fauna di sekitarnya. Asal-usul suku Irula tidak dapat dipastikan secara pasti, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat yang telah mendiami India sejak zaman kuno. Dalam banyak hal, suku Irula bisa dianggap sebagai bagian dari kelompok masyarakat Dravida, yang merupakan kelompok etnis utama di bagian selatan India. Nama Irula diyakini berasal dari kata Tamil yang berarti bawah atau tersembunyi, yang mungkin merujuk pada gaya hidup mereka yang sering kali berhubungan dengan kehidupan di hutan dan daerah terpencil. Ada juga yang berpendapat bahwa nama ini bisa merujuk pada kebiasaan mereka yang tinggal di tempat-tempat yang lebih rendah atau tersembunyi di pegunungan dan lembah. Menurut beberapa penelitian, masyarakat Irula mungkin berhubungan dengan komunitas pemburu pengumpul yang telah mendiami hutan-hutan India Selatan selama ribuan tahun. Mereka diyakini telah ada jauh sebelum masa kedatangan kebudayaan besar lainnya, seperti Arya, dan memiliki kehidupan yang sangat bergantung pada alam serta keterampilan berburu yang tinggi. Suku ini dapat dianggap sebagai salah satu kelompok asli yang hidup di India Selatan, dengan cara hidup yang lebih sederhana dan lebih terhubung langsung dengan alam sekitar mereka. Pada masa lalu, suku Irula hidup secara nomaden, berpindah-pindah tempat mengikuti ketersediaan sumber daya alam, terutama di wilayah hutan dan pegunungan.
Mereka dikenal sebagai pemburu ular, yang memanfaatkan keterampilan mereka dalam menangani berbagai jenis ular berbisa, seperti ular kobra dan ular piton. Pengetahuan mereka tentang ular dan ekosistem hutan membuat mereka sangat dihormati dalam hal kemampuan berburu serta pengumpulan bahan-bahan alam yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau perdagangan. Selain berburu, mereka juga mengumpulkan berbagai bahan alami dari hutan, termasuk tanaman obat-obatan, rempah-rempah, dan madu. Pertanian subsisten juga menjadi bagian dari kehidupan mereka, dengan menanam berbagai tanaman seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Masyarakat Irula telah berinteraksi dengan berbagai kerajaan dan budaya yang ada di India. Dalam catatan sejarah, mereka sering kali digambarkan sebagai kelompok yang hidup terisolasi, jauh dari pusat-pusat peradaban besar. Meskipun demikian, mereka terlibat dalam perdagangan lokal, terutama dalam menjual hasil alam, kulit ular, dan produk lainnya yang diperoleh dari berburu dan mengumpulkan. Seiring dengan perkembangan peradaban, suku Irula mulai terpengaruh oleh kebudayaan Hindu yang dominan di India, meskipun mereka tetap mempertahankan banyak aspek tradisi dan kepercayaan mereka sendiri. Beberapa upacara adat dan kepercayaan animisme yang mereka anut, seperti pemujaan terhadap dewa-dewi lokal dan roh alam, masih dipraktikkan oleh sebagian besar anggota suku ini hingga saat ini. Pada abad ke-19 dan ke-20, kehidupan suku Irula mulai berubah seiring dengan pengaruh kolonial Inggris dan modernisasi yang terjadi di India. Selama periode ini, mereka mulai berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat luar, dan beberapa dari mereka mulai beralih dari kehidupan berburu dan mengumpulkan menjadi bekerja di ladang-ladang pertanian, pabrik-pabrik, dan sektor lainnya.